Selamat malam, Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali saya membuat sebuah catatan harian untuk Anda simak, untuk Anda resapi sebagai pengantar tidur Anda. Saya sengaja mempublis catatan harian sekitar jam 8, jam 9 untuk menjadi teman Anda sebelum tidur. Biasanya banyak orang ketika tidur itu dia tidak tahu harus ngapain. Nah, Anda bisa dengarkan semua catatan harian yang saya buat di Cahaya Kehidupan sebagai pengantar tidur. Jadi sebelum tidur dapat ilmu dulu, sebelum tidur dapat pencerahan dulu. Asik kan? Nah, jadi kalau sebelum tidur dapatnya yang baik-baik, maka pasti mimpinya baik. Tapi kalau belum tidur mikirnya yang susah-susah, mikirnya stres, mikirnya hutang, hidup Anda tidak nyaman nanti. Tidur Anda tidak nyaman, gelisah, kemudian mimpi yang aneh-aneh gitu ya. Jadi kalau ada orang yang mimpinya aneh-aneh, mimpinya menakutkan, itu bukan karena bukan karena ada petunjuk bukan. Itu adalah program di kepalanya yang muncul karena tadi sebelum tidur tanpa disengaja berpikir yang jelek-jelek. Makanya kalau di agama dikatakan sebelum tidur baca doa dulu. Supaya apa? Supaya pikiran Anda isinya baik, isinya positif. Apalagi sebelum tidur mendengarkan catatan harian dari Cahaya Kehidupan. Pasti tidur Anda jauh lebih nyaman dan hidup Anda penuh kebaikan. Saya doakan semuanya yang setia mendengar, hidupnya menjadi penuh cahaya, hidupnya menjadi penuh dengan kebaikan, dan hidupnya penuh dengan kemudahan. Hidup yang mudah, hidup yang bercahaya, hidup yang senang dimulai dari isi pikiran yang senang. Dan kita mulai dari apa yang dimasukkan ke kepala Anda sebelum tidur. Kalau Anda tidur masukkannya jelek-jelek, ya nanti mimpinya jelek, besok hidupnya tidak nyaman. Tapi kalau sebelum tidur Anda dengarkan Cahaya Kehidupan, tidurnya nyaman, besok hidup Anda jauh lebih baik. Sadari itu ya. Hari ini kembali saya hadir di tanggal 29 Oktober 2020. Siang tadi bertepatan dengan libur Maulid Nabi Muhammad Rasulullah gitu ya. Buat yang beragama Muslim, yang beragama Islam, yang Muslim tentu memperingati peringatan hari lahirnya Rasulullah Muhammad SAW. Tadi saya memberikan kelas, ada kelas MC online. Kelas AMC-nya padat gitu ya, setiap hari ada jadwal, sehingga meskipun harusnya libur tanggal merahnya dan cuti bersama, tapi saya tetap memberikan kelas AMC online ke banyak orang karena saya buatnya satu persatu sehingga kelasnya padat sampai Desember sudah padat. Bahkan mungkin kalau diteruskan sampai Januari sudah jadwal, tapi mungkin setelah Januari kita buat kelas yang banyak orang gitu ya. Nah, seperti dulu kalau sudah memungkinkan. Jadi, tapi memang secara ini enak online karena Anda satu persatu belajarnya. Anda tidak perlu datang ke tempat kelasnya, di rumah sambil santai, sambil makan, sambil ngopi, bebas gitu ya. Dan lebih paham pemahamannya. Yang peserta tadi adalah seorang bapak dari Jember. Kalau kemarin dari Sulawesi Tenggara, tadi dari Jember. Dia seorang pengusaha perkebunan, pemilik kebun kopi di daerah Jember sana, Jawa Timur. Dia tadi belajar AMC karena dia ingin menyadari bahwa Tuhan itu ngasih saya kepala. Tuhan itu memberikan tugas untuk berpikir, tapi tidak pernah ada orang yang mengajarkan bagaimana berpikir itu, Mas. Nah, baru ketika saya menemukan Cahaya Kehidupan, menemukan nama Mas Firman, menemukan semua artikel punya Mas Firman, saya klik, saya nyambung bahwa ini yang saya cari, berpikir. Kenapa? Dia penasaran ketika setiap dia bertanya ke teman-teman ustadz, ke teman-teman kiai, ketika berpikir tuh gimana, dia masa tidak dapat jawabannya. Padahal di Al-Quran sudah banyak ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Ketika
Mas ini dengar Cahaya Kehidupan, baca tulisan saya di blog, di majalah sugesti, dia nyambung dan ini yang saya cari. Ketika tadi dia belajar, dia pun akhirnya sadar bahwa, nah berarti betul bahwa Allah itu menyuruh kita berpikir supaya bisa mengenali kekuasaannya, supaya sadar bahwa Allah itu baik. Dan hari ini saya dapat bahwa pikiran itu memang adalah perangkat yang harus kita gunakan, yang harus kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, karena itulah perintah Tuhan, kata dia. Nah, itu kesadaran bagus yang memang saya ingin saya bangun, ingin saya munculkan ke setiap orang yang mau belajar MC adalah mengenali Tuhannya seperti apa, Tuhan itu bagaimana. Dan mengenal itu adalah dimulai dengan mengenali pikirannya, karena itulah cara kita untuk belajar. Memang mungkin jarang sekali gitu ya, atau mungkin tidak ada orang yang mengajarkan bagaimana berpikir yang benar. Bahkan saya ingat ada seorang peserta MC, dia pemilik pondok pesantren, dia mengatakan bahwa saya mencari bagaimana sih berpikir itu, apa sih maksudnya pikiran, apa maksudnya dari kata-kata berpikir di Al-Quran, dan saya menemukannya di sini, di AMC, dia bilang gitu. Bahkan dia cerita bahwa seharusnya orang itu berpikir dulu baru mengerjakan ibadah lainnya. Itulah kesadaran sepenuhnya, kesadaran bagaimana dirinya, bagaimana berpikir yang benar. Karena itu saya membuat AMC, membuat Cahaya Kehidupan. Tujuan saya adalah untuk memunculkan kesadaran bahwa manusia itu harus berpikir, manusia itu harus menggunakan pikirannya, dan berpikir adalah kunci ibadah sebetulnya, kunci mengenal Tuhan. Kalau Anda beribadah tanpa berpikir, tanpa menggunakan pikir, Anda hanya jalan aja ibadahnya, tapi tidak tahu, tidak dapat esensinya, tidak dapat semangatnya, hanya dapat proses ritualnya saja. Orang pergi umroh hanya sibuk dapat jalan-jalannya, tapi tidak dapat pemahamannya, sehingga umrohnya ya hanya umroh. Banyak orang pergi haji juga, dia hanya dapat jalannya ke sana, foto-fotonya gitu ya, tapi tidak dapat pemahaman seutuhnya. Karena seharusnya ketika beribadah itu adalah merubah pola pikir kita. Yang umroh, yang haji itu adalah merubah pola pikir kita sebetulnya, kembali ke pola pikir. Jadi beribadah, mengenal Tuhan dimulai dengan berpikir. Berpikir artinya menggunakan pikiran dengan benar, sehingga itu diperlukan cara bagaimana mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. AMC. Banyak orang semakin tersadarkan, banyak orang semakin kenal dirinya dan tahu bagaimana mengendalikan pikirannya. Jadi buat Anda yang mungkin selama ini sibuk hanya di ibadah sisi ritualnya, Anda coba baca lagi di kitab suci Anda, di Al-Quran yang Islam. Banyak sekali ayat mengatakan harus berpikir. Bahkan orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang mau menggunakan akalnya, yang mau menggunakan pikirannya. Dan itu saya bisa pahami maksudnya. Kenapa? Memang beda antara orang yang dia belum paham bagaimana AMC, bagaimana pikiran, dengan orang yang sudah paham AMC. Beda sekali sikapnya, beda sekali responnya. Misalnya ketika ketemu macet, marah-marah. Yang sudah bicara AMC, ketemu macet, senyum dan membuat macetnya terurai. Beda sekali, tergantung ilmunya. Oke? Selamat malam, selamat istirahat. Salam dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum.